Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi hewan. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviani, Stambuk A221-19009. Ya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sistem ekskresi hewan. Nah, sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini merupakan hasil proses dari metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Seperti pada manusia, di dalam tubuh hewan juga terdapat alat-alat pengeluaran. Alat-alat pengeluaran pada setiap jenis hewan itu berbeda-beda. Jadi, semakin tinggi tingkatan hewan tersebut, maka akan semakin kompleks juga alat pengeluarannya. Kemudian, kita masuk dalam sistem ekskresi hewan. Nah, ada beberapa sistem ekskresi hewan, yaitu sistem ekskresi hewan yang pertama yaitu sistem ekskresi pada vertebrata. Nah, alat ekskresi yang utama pada vertebrata ini adalah ginjal, di mana struktur ginjal yang paling primitif adalah okrinefros atau holonefro. Pada prinsipnya, terdapat beberapa ginjal pada vertebrata, yaitu pronefros, opistonefros, mesonefro, dan metanefros. Pronefros adalah ginjal yang berkembang pada fase embrio atau larva. Selanjutnya, pronefros akan berubah menjadi mesonefros. Kemudian setelah hewan dewasa berubah lagi menjadi metanefros. Opitonefros terdapat pada kelompok hewan Anamniota atau Cyclostoma Pisces amfibi. Sedangkan pada mesonefros terdapat pada fase embrio amniota seperti reptil, aves, dan manusia. Namun setelah dewasa, mesonefros itu berubah menjadi metanefros. Kemudian yang pertama yaitu sistem ekskresi pada mamalia. Nah, ekskresi pada mamalia ini umumnya sama seperti yang dimiliki manusia. Alat ekskresi pada mamalia yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit akan mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, sedangkan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, glomerulus berfungsi menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Proses reabsorpsi yaitu atau disebut juga dengan proses penyaringan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, atau juga disebut loop of Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pada proses ini, biasanya semua glukosa akan diserap kembali. Namun, pada penderita diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap dan dengan proporsi yang lebih besar, tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan dan akan menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Kemudian yaitu ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. Nah, selanjutnya proses augmentasi, di mana urin yang dibuat pada proses augmentasi
Selanjutnya akan mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Setelah itu terus mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Tersimpan di kantung kemih. Dari kandung kemih, kemudian urin akan mengalir ke uretra dan dibuang keluar saat buang air kecil. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem ekskresi pada Pisces atau ikan. Nah, ikan ini memiliki 3 organ atau alat yang berperan sebagai sistem ekskresi, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Saluran genitalia dan ginjal bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang urogenital, di mana berfungsi mirip seperti punya manusia. Saluran urin dan genital bermuara di tempat yang searah, namun berbeda lubang. Insang dan kulit pada ikan berfungsi sebagai sistem pernafasan ikan. Insang akan membuka dan menutup bersinergi dengan membuka dan menutupnya operculum. Lalu insang akan menyaring air yang masuk melaluinya dan mengikat oksigen yang ada di sana, lalu akan melepaskan karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem ekskresi pada aves. Aves atau burung identik dengan keunikan pada struktur paruh dan kaki yang berhubungan langsung dengan kebiasaan mereka. Nah, alat ekskresi pada aves berupa sepasang ginjal metanefros, di mana ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka. Karena burung tidak memiliki vesika urinaria, burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme burung sangat tinggi. Selanjutnya, yang keempat yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Tipe ginjal pada amfibi ini yaitu tipe ginjal ophitonefros. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Ginjal pada katak, seperti halnya pada ikan, juga menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Kulit amfibi yang tipis dapat menyebabkan amfibi kekurangan cairan jika terlalu lama berada di darat. Kemudian, begitu pula jika katak berada terlalu lama dalam air tawar. Air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Nah, selanjutnya yaitu berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan kiri tulang belakang. Alat ekskresi lainnya ialah kulit, paru-paru, dan insang. Pada katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang menyatu, sedangkan katak betina tidak menyatu. Ginjal amfibi sama dengan ginjal ikan air tawar, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Karena kulit katak bersifat menyerap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air yang masuk ke tubuh katak secara osmosis. Dan pada saat ia berada di darat, katak harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Dan yang terakhir yaitu sistem ekskresi pada reptil. Nah, alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanefros, di mana metanefros ini berfungsi setelah pronefros dan mesonefros yang merupakan alat ekskresi pada stadium embrional menghilang.
ginjal akan dihubungkan oleh ureter ke vasika urinaria atau kandung kemih. Vasika urinaria ini bermuara langsung ke kloaka. Bentuk ureter menyempit ke bagian posterior, ukuran kecil dan permukaannya beruang-ruang. Selain ginjal, reptil memiliki kelenjar kulit yang menghasilkan asam urat tertentu yang berguna mengusir musuh. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem ekskresi pada invertebrata. Jadi, sistem ekskresi invertebrata ini berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata, di mana invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Namun, pada umumnya, invertebrata ini memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nephridium, dan sel api. Nephridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Nah, yang kemudian yaitu sistem ekskresi pada hewan invertebrata, yaitu yang pertama, sistem ekskresi pada protozoa atau dikenal dengan hewan bersel satu. Nah, protozoa ini tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil, atau bisa juga melalui kulit secara difusi dan osmosis. Kemudian yang kedua yaitu sistem ekskresi pada serangga. Nah, alat pengeluaran pada serangga ini dinamakan buluh Malpighi, yang merupakan pembuluh-pembuluh halus berwarna putih kekuningan yang terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Buluh Malpighi bermuara ke dalam usus. Nah, buluh Malpighi ini merupakan alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal. Serangga juga mempunyai sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil proses oksidasi berupa karbon dioksida. Jadi, sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru. Nitrogen merupakan zat sisa metabolisme yang sebagian digunakan kembali dalam pembuatan zat kitin. Nitrogen yang sebagian lagi dibuang dalam bentuk asam urat kering. Dan yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada cacing tanah. Cacing tanah ini memiliki alat pengeluaran berupa anus, kulit, dan nephridia. Anus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan hasil proses pencernaan, dan kulit berfungsi untuk melepaskan karbon dioksida sebagai hasil dari proses oksidasi, dan nephridia berfungsi dalam pembuangan zat sisa metabolisme yang berbentuk cair. Nephridia memiliki pangkal berupa corong bersilia yang disebut neofrostom, di mana neofrostom berupa pembuluh panjang yang tergulung di dalam segmen tubuh. Ujung pembuluh ini membesar, membentuk gelembung yang membuka ke area luar melalui lubang-lubang kecil yang disebut nephridiofor. Dan yang terakhir yaitu sistem ekskresi planaria atau cacing pipi. Organ ekskresi yang paling sederhana dapat ditemukan pada cacing pipi atau planaria. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonephridia. Nah, jaringan pipa tersebut dinamakan nephridiofor, dan ujung dari cabang nephridiofor disebut sel api atau flame cell. Dan disebut demikian kenapa?
Disebut demikian karena ujung sel tersebut terus bergerak menyerap dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya, kemudian mengalirkannya melalui nephridiofor menuju pembuluh ekskretori. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.